apa? Karena pada beberapa peserta program biasanya di tengah perjalanan itu kok progresnya nggak progres gitu ya. Ternyata ada yang salah miskomunikasi. Banyak orang yang salah beranggapan bahwa obat obat dari obat farmasi ya terutama itu rata-rata efeknya negatif, efek sampingnya banyak dan eh, dijauhi atau tidak boleh diminum. Itu yang sering kami temui ya. Pemikiran seperti itu memang benar. Obat farmasi atau obat dari bahan kimia ya, memang ada efek sampingnya. Tetapi kalau sampai betul-betul dijauhi, tidak diminum sama sekali, itu kurang bijak ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada beberapa kasus-kasus yang sifatnya urgent itu nggak bisa dengan obat-obatan selain dengan obat farmasi. Ya, nanti akan saya sampaikan kira-kira obatnya apa saja. Baik, saya mulai. Ya, kalau kita bicara tentang hidup sehat ya, tentu semua orang itu mendambakan hidup sehat terus. Ya, baik dari semenjak anak-anak, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa sama sampai orang tua ya tentunya. Hanya saja permasalahan kesehatan itu bisa terjadi kapan saja tanpa mengenal umur. Kita bisa sakit pada waktu mungkin masih bayi atau mungkin anak-anak dan mungkin dewasa baru sakit. Setiap orang berbeda ya Bapak Ibu. Dari sinilah kita muncul beberapa pengalaman yang berbeda pula sehingga cara pandang mereka terhadap cara pengobatan itu juga saling berbeda. Saya berani menyampaikan hal ini eh, dalam hal ini kenapa kok mungkin saya pribadi atau mungkin juga Dokter Eswan itu pernah punya pengalaman sakit juga soalnya. Dan saya yang paling banyak sakit ya dulu semenjak anak-anak saya sudah sakit-sakitan. Dari situ tentunya kedepannya kita nggak mau sakit lagi ya tentunya seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari ini ya perjalanan kondisi kesehatan setiap orang, ya Tuhan itu memberikan manusia itu tubuh yang sehat sempurna. Tapi entah mengapa manusia itu sering sakit dalam periode tertentu sakit. Mungkin karena gara-gara pergantian musim dia sakit, gara-gara salah makan sakit, gara-gara kelelahan, stres sakit. Ya, sakit ini macam-macam. Ada yang sakitnya biasa, darurat, gawat darurat, gawat ataupun gawat darurat ya. Ya tentu semua orang inginnya sembuh karena semua orang ingin umur panjang. Semua orang ingin usia harapan hidupnya itu panjang. Seperti itu. Nah, kalau ada sakit, darurat, gawat dan gawat darurat, ya tentu semuanya tidak tidak baik ya. Kalau bisa kita ya sehat terus dari ini ya, dari pakai yang garis merah terus, yang hijau gini. Nggak perlu panah yang kecil-kecil ini, pakai panah yang besar. Kalau seperti ini, wah rasanya kalau kita mulus ya nggak pernah sakit itu rasanya happy sekali. Tapi tentunya ada juga efek negatifnya juga kalau manusia itu tidak sakit. Mereka nggak akan mengerti tingkat penderitaannya dia itu sampai sejauh mana. Biasanya orang yang jarang sakit itu biasanya orangnya kurang peduli terhadap orang lain. Saya kurang tahu seperti ini apa. Saya kira Sang Maha Pencipta Tuhan itu akan memberikan sakit itu biasanya ada tujuan tertentu juga. Namun dalam kacamata kesehatan tentu sakitnya itu jangan sampai sakit yang parah. Kalau sakitnya sampai gawat darurat lah di sini kadang-kadang di sinilah eh ini ya gamblingnya di sini kadang-kadang ya kalau sembuh kadang ya tidak sembuh yang repot. Baru umur 25 tahun misalnya kena sakit gawat darurat tidak tertolong. Nah, itu lain ya. Kalau kita lihat dari data BPJS, penyakit apa saja sih yang sering membuat orang itu terlena, yang membuat gara-gara orang terlena kemudian sakit ya. Ternyata nomor satu tuh sakit jantung. Ini ada 13 juta ini di Indonesia ini tahun 2016 sampai 2019 ya. Kemudian disusul oleh kanker, stroke, gagal ginjal, talasemi, hemofili,
leukemia, dan sirosis hepatis. Ya, dari sinilah bahwa beban BPJS itu makin besar ya, ada 20 triliun ini ya. Ya, dari tahun ke tahun naik terus. Bahkan naiknya 90% ya dari 2016 ke 2019 ya selama 3 tahun. Ya, di sini di garis bawahi bahwa penyakit jantung itu masih menempati urutan pertama ya, urutan pertama dengan 11,5 juta kasus. Jadi 5% ya kalau kalau jumlah penduduk kita 200 juta itu berarti 5% sekitar itu. Dan menyerap anggaran sampai 8,2 triliun. Ini repot banget ini seperti ini. Kenapa kok orang itu mudah sakit jantung? Tentunya pemerintah terus melakukan kajian ya. Ya, kemudian yang kedua kanker ada 2,2 juta kasus. Tapi kanker pun juga semakin banyak. Baru yang ketiga stroke. Ini juga makin banyak juga jumlahnya. Ya, sampai Menteri Kesehatan ya Pak Budi Gunadi ini sampai juga bingung ini. Pusing tentu ya. Karena data kematian akibat penyakit cukup besar juga dari stroke, jantung, dan kanker ya. Kalau kematian kebanyakan dari stroke ya. Jantung nomor 2, kanker nomor 3. Ya, sekarang kita lihat bagaimana perkembangan kesehatan ya, perkembangan pengobatan ya. Ini satu contoh menarik kalau kita mengamati kasus diabetes. Karena penyakit diabetes itu yang komplikasinya paling banyak. Kalau dibandingkan dengan pola perkembangan teknologi komputer misalnya, teknologi komputer itu dalam waktu sekitar ini ya 60 tahun itu cepet banget. Boleh dikatakan kalau dikira-kira ini ya percepatan kemajuannya 138 kali dari 60 tahun sebelumnya. Bagaimana dengan kesehatan? Mundur 100 tahun sebelumnya sampai saat ini jalan di tempat Bapak Ibu. 100 tahun yang lalu ditemukan insulin, sampai sekarang pengobatan diabetes itu masih mengandalkan insulin. Nah, ini ada sesuatu yang perlu dibenahi ini Bapak Ibu. Jadi stagnan ya. Kenapa seperti itu? Ya, kalau kita lihat gambar di sini kita cukup sedih ya. Ini ada bayi yang sudah tidak tertolong. Kemudian yang kedua ada remaja baru usia belasan tahun ya, 16 tahun ini meninggal karena apa? Main game ataupun juga kondisi seperti ini di tempat kerja terjadi serangan kemudian juga tidak tertolong. Memang bahwa umur seseorang itu merupakan takdir ya Bapak Ibu. Namun setidaknya ada usaha untuk memperkecil kesalahan dalam menjaga kesehatan. Kalau kita perhatikan penyakit degeneratif itu penyebab kematiannya apa? Kalau tadi kita urutkan ya, pertama adalah kebanyakan jantung. Ternyata yang menyebabkan kematian adalah henti jantungnya. Kemudian kanker itu metastase sehingga mengganggu organ yang lain, akhirnya terjadi kegagalan multi organ, akhirnya meninggal juga. Kemudian stroke itu biasanya lumpuh ataupun terjadi sumbatan pada pembuluh darah pada ini ya sistem saraf pusat ya. Kemudian gagal ginjal. Apa yang menyebabkan seseorang itu tidak tertolong ya? Karena kalau gagal ginjal ini sudah demikian lama terjadi, kemudian di dalam tubuh banyak racun, orangnya mudah kejang, stroke, dan tekanan darahnya tidak terkontrol, itu juga nggak selamat ya. Demikian juga talasemi menyebabkan anemia berat, kemudian hemofili itu perdarahan yang berlangsung lama ya, nggak bisa pembekuan darahnya terganggu. Kasus leukemia juga banyak penyebabnya seperti ini, sirosis hepatitis. Eh, ini adalah penyakit-penyakit yang tadi ya merupakan 10 besar penyakit yang ini ya banyak melanda ya dan merupakan masalah besar. Kemudian disusul oleh penyakit infeksi. Kenapa di sini saya taruh di paling bawah? Karena saat ini kita akan bicara tentang penyakit degeneratif.
Memang penyakit infeksi ini erat kaitannya juga dengan penyakit degeneratif. Tapi ternyata penyakit infeksi ini pembahasannya tersendiri ya Bapak Ibu. Sekarang kita pelajari mengapa masyarakat sering terlambat dalam melakukan penanganan ya. Karena masyarakat itu nggak sadar bahwa kunci penanganan itu ada di dalam diri sendiri. Di mana dokter dan rumah sakit itu hanya sebagai sarana saja. Jadi yang menolong ya. Kemudian masyarakat itu tidak mempunyai pegangan parameter sehat untuk dirinya sendiri. Banyak masyarakat yang tidak tahu sehat itu bagaimana. Rata-rata orang beranggapan, oh kalau kondisi badan saya rasanya enak itu sehat. Padahal itu belum sempurna ya, belum lengkap. Nah, kalau mereka sadar bahwa parameter kesehatan itu banyak, maka mereka tentu akan mempunyai alat cek kesehatan. Tapi karena masyarakat itu belum sadar, maka mereka nggak mempunyai alat cek kesehatan mandiri. Rata-rata kalau melakukan pengecekan kalau berobat. Jadi kalau misalnya berobatnya 10 tahun sekali ya 10 tahun baru ngecek kesehatannya. Kemudian masyarakat juga menggantungkan kesehatan itu ke dokter dan institusi medis. Ini yang kita jumpai di masyarakat sampai sekarang ya. Bahkan saya lakukan ini ya, uji pada teman-teman, ternyata teman-teman yang pendidikannya S2, S3 pun masih seperti ini. Ya, ini ironis sekali Bapak Ibu. Ya, sebenarnya mudah untuk mengetahui parameter kesehatan dalam hal mengetahui apakah kita ini terkena penyakit degeneratif atau tidak. Ini data lama ya dari tahun 2007, tapi sampai sekarang masih bisa kita pakai untuk pegangan. Ini dari Prof. Askandar dikatakan kalau lingkar perut lebih besar dari 90 untuk laki-laki, lebih besar dari 80 cm untuk wanita. Ini tanda-tanda bahwa seseorang itu terkena penyakit degeneratif. Tanda yang lain apa? Yaitu adalah trigliserid lebih dari 150, HDL-nya kurang dari 40 untuk pria, kurang dari 50 untuk wanita. Kemudian tekanan darah di atas 135 per 85 dan gula darah di atas 100 mg per desiliter. Ini sudah menandakan bahwa seseorang yang batasnya itu melebihi batas ini itu sudah terkena penyakit degeneratif. Meskipun orangnya sehat, oh saya nggak ada rasa apa-apa. Nah itu perlu dicermati lebih jauh lagi. Ya, kalau sudah sadar tentunya di rumah akan punya alat seperti ini. Jadi mulai alat tensi, kemudian alat untuk cek darah sederhana ya dari kolesterol, asam urat maupun gula. Kemudian ada juga oximeter, kemudian ada juga termometer. Ini penting ya. Jadi menyiapkan berbagai alat diagnosis kesehatan di rumah itu adalah salah satu tindakan bijak dalam menjaga kesehatan. Ya, masyarakat itu banyak ini ya berharap pada obat. Jadi di satu sisi banyak masyarakat yang berharap bahwa obat itu menyelesaikan semuanya. Bahkan ada semacam anggapan, mosok dokter bisa sakit, kan ada obatnya, kan seperti itu. Nah, itulah menggambarkan bagaimana tingkat kesadaran kesehatan masyarakat kita itu seperti apa. Kalau kita bahas tentang obat, obat itu adalah bahan atau zat yang digunakan untuk mencegah, mengobati atau meredakan penyakit serta memulihkan kesehatan seseorang. Nah, ini tanda kutip ini memulihkan kesehatan seseorang itu pada kasus apa dulu? Kalau untuk kasus penyakit degeneratif ini kurang pas, tapi hanya lebih tepatnya mencegah, mengobati dan meredakan itu pas ya kalau untuk penyakit degeneratif. Ya, obat itu bisa berasal dari bahan alami, sintetis, atau hasil rekayasa bioteknologi ya. Kalau obat berasal dari bahan alami, itu biasanya masuk di golongan herbal jamu ya, ataupun fitofarmaka. Kemudian obat itu cara penggunaannya berbeda ya antara obat bebas dan obat yang diresepkan oleh dokter. Secara umum fungsinya adalah untuk pencegahan,
Kemudian untuk diagnostik, jadi membantu mendiagnosa penyakit. Misalnya orang itu dikasih zat kontras. Ya, pengertian obat di sini adalah bukan hanya obat yang diminum atau oral ya, tapi adalah yang diberikan juga secara suntik ya. Kemudian fungsi yang lain untuk terapi ini sudah jelas. Kemudian untuk paliatif, paliatif itu adalah hanya tindakan menghilangkan atau meredakan gejala, tapi tidak menyembuhkan atau tidak menghilangkan penyebab penyakit itu. Ini biasa dilakukan pada penderita kanker ya. Kemudian yang kelima, fungsi obat adalah untuk pemulihan, membantu proses pemulihan kesehatan setelah penyakit atau cedera dan sebagainya. Di sini termasuk juga suplemen vitamin, antibiotik dan sebagainya. Itu obat. Ya, kemudian ada nutrisi. Banyak orang yang tidak tahu bahwa nutrisi itu pokoknya makanan ya, yang enak, mengenyangkan. Itu dulu. Tapi ternyata sekarang dunia sudah berubah Bapak Ibu. Nutrisi itu ternyata bisa juga sebagai obat. Di sini lebih jauh dikatakan nutrisi adalah zat yang diperlukan tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsi vitalnya. Nah, jenis-jenis nutrisi adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Di era perkembangan sekarang, nutrisi ini justru eh, menjadi poin utama dalam proses penyembuhan, Bapak Ibu. Kalau tadi dikatakan obat itu hanya meredakan, menghilangkan sementara ya. Sebenarnya nutrisi inilah yang nanti menjadi harapan kita semua. Ya, kalau kita berbicara tentang sakit, sering kita lihat orang yang dibawa ke rumah sakit, itu ada banyak jenisnya ya, ada banyak tingkatannya. Kalau dia masih bisa berjalan, itu kondisi umumnya baik. Ini tidak saya tulis di sini. Tapi kalau kondisi gawat, itu kalau seseorang itu keselamatannya terancam ya. Tetapi tidak membutuhkan pertolongan medis sesegera mungkin. Contohnya pasien yang mengalami kasus kanker. Biasanya penanganannya tersendiri. Kemudian kondisi darurat, itu membutuhkan penanganan lebih cepat. Dan biasanya ini perlu ke instalasi gawat darurat ya. Contohnya adalah gigitan ular, kejang, kecelakaan hebat, dan sebagainya. Tapi belum mengancam jiwa ya. Kemudian yang ketiga adalah gawat darurat, yaitu perpaduan dari kondisi keduanya ya. Pada kasus gawat darurat ini prioritasnya yang paling tinggi. Karena jika sebelumnya perlu penanganan kurang lebih 10 menit masih oke, pada kondisi ini tidak boleh kurang dari 2 menit harus segera ditolong. Contohnya adalah pada orang yang terkena serangan jantung atau terkena serangan stroke. Ini kalau terlambat uh, akan fatal. Kalau kita lihat data dari dunia, dikatakan bahwa penyebab kematian juga disebabkan karena masalah jantung ya. Yang kedua cancer, ini hampir sama. Baru diikuti oleh yang lain ya. Ya. Kemudian kalau saat ini rame ya, banyak anak muda terkena gangguan sakit ginjal sampai akhirnya cuci darah ya. Ternyata penyebab sakit ginjal itu adalah karena diabetes, hipertensi, karena konsumsi obat pereda nyeri lah ini. Kemudian radang ginjal dan pemakaian psikotropik ya. Inilah yang menyebabkan gangguan ginjal. Ini harus kita tahu Bapak Ibu. Kemudian klasifikasi hipertensi kita juga harus tahu. Orang itu normalnya berapa? Oh ternyata kalau 120 per 80 normal ya. 130 per 85 itu masih normal juga. Tapi mulai di atas 130, mulai di atas 85, nah ini sudah tanda-tanda hipertensi yang harus ditangani dengan benar. Ya, kalau kita bicara tentang obat-obatan, yang penting ya, artinya yang urgen, jadi yang tetap diperlukan pada kondisi darurat biasanya obat-obatan ini. Obat hipertensi, obat penurun gula, antibiotik, obat jantung. Obat jantung itu biasanya pengencer darah, kemudian mengandung nitric oxide, dan juga obat-obatan yang bisa melebarkan pembuluh darah. Kemudian obat asma. Ada tipe asma yang perlu penanganan darurat, yaitu asma yang asma obstruktif ya. Kalau orangnya kambuh, itu langsung nggak bisa nafas. Itu bahaya sekali itu. Itu harus punya obat-obatan darurat.
Kemudian obat gangguan lambung. Ini pada orang-orang yang gangguan lambungnya parah, ini tetap diperlukan, tetapi ingat bahwa obat lambung yang dikonsumsi dalam jangka panjang itu efek sampingnya juga banyak. Kemudian obat anti muntah. Kalau orang itu muntah-muntah hebat dalam sehari lebih dari 5 kali ya, tentu ini perlu obat anti muntah. Kemudian juga diare lebih dari 5 kali. Termasuk juga alergi. Alergi itu bisa banyak, bisa berupa banyak gejala ya. Mulai dari asma tadi, kemudian urtikaria, kemudian juga alergi yang lain ya. Misalnya mata merah itu juga alergi. Itu perlu juga obat-obat darurat. Kemudian suplemen yang mengandung vitamin D3 dan K2 ini juga diperlukan kalau kondisinya betul-betul darurat ya, yaitu kalau misalnya kadar vitamin D-nya terukur di laboratorium klinik itu kalau kurang dari 20 itu perlu vitamin ini. Kemudian obat insomnia itu juga diperlukan juga pada kondisi darurat. Kondisi darurat yang bagaimana? 2 hari nggak bisa tidur. Ini kondisi darurat. Kenapa? Kalau nggak bisa tidur sama sekali selama 3 hari, nyawa seseorang itu juga bisa terancam dari sini. Kemudian obat anti nyeri, kalau seseorang itu mengalami kecelakaan misalnya, nyeri hebat lah terpaksa obat anti nyeri. Dan tentu transfusi darah itu penting banget ya. Pada posisi misalnya kondisi HB-nya di bawah 8, itu harus segera diberikan transfusi darah. Obat-obatan ini diberikan pada kondisi darurat ya Bapak Ibu. Pada kondisi umum, tujuannya apa? Supaya kondisi umumnya segera tercapai dan tidak makin memburuk. Ya, kalau tadi seperti itu di eh, pandangan umum masyarakat tentang obat-obatan. Bagaimana peran konsep Karnus dalam menjaga kesehatan? Selain dengan obat, tentu konsep Karnus ingin menyempurnakan itu semua. Kalau selama ini kita bergantung sama obat, obat itu mempunyai efek samping dan juga mempunyai komplikasi penyakit baru. Itu yang tidak kita inginkan. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Iwan Beni sebagai founder konsep Karnus. Ternyata beliau menyampaikan ada harapan untuk kesehatan secara luas, secara utuh. Manusia yang sehat itu adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Jadi kalau ini semua ini bisa diupayakan, semua selnya bisa diupayakan, tentu dia tidak akan bergantung dengan obat-obatan lagi. Meskipun obat itu penting dan obat itu jangan sampai diharamkan ya. Ya, dari sini Bapak Ibu, kalau misalnya konsep Karnus ini betul-betul kita terapkan dengan baik, tentu perjalanan kondisi kesehatan setiap orang itu nggak akan masuk ke 3 penyakit besar ini, yaitu sakit ini ya, darurat, gawat, dan gawat darurat. Ya, kemungkinan kalau misalnya kita sehat, sakitnya biasa-biasa aja, sembuh kemudian sehat. Ya, ini kalau misalnya orang yang sudah sering sakit, kalau mengenal konsep Karnus, ini bisa harapannya bisa diupayakan seperti ini. Syukur-syukur nggak pernah sakit, tapi kemungkinan justru ini nggak wajar ya kalau seseorang itu nggak pernah sakit karena manusia itu bukan benda mati seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan penyakit diabetes dan hipertensi, seperti apa sih sebab-sebab masalahnya di mana? Coba kita perhatikan mulai dari yang ini ya, yang hijau, kuning, merah, dan hitam. Pada seseorang yang hijau ini adalah orang yang sehat. Gula darahnya normal, kolesterol, lingkar perut, tekanan darah, kemudian juga insulinnya normal ya. Ternyata apa? Mereka gara-gara lambungnya sehat. Dari sini otomatis insulinnya sensitif ya. Maksudnya ini reseptor insulinnya masih sensitif. Tapi pada waktu lambung mulai terganggu, maka gula darah itu mulai tidak normal. Masuk prediabetes, kolesterol tinggi, bentuk fisiknya obesitas, lingkar perut melebihi normal,
kemudian mulai terjadi gejala hipertensi, dan kalau dicek kadar insulin dalam darahnya melebihi normal atau hiperinsulinemia. Ini masuk ke resistensi insulin. Ternyata penyebabnya dari lambung yang terganggu. Lah, kalau lambung yang terganggu ini tidak diatasi, meskipun kita minum obat di sini ya, minum obat kolesterol, minum penurun gula dan sebagainya, kalau lambung nggak diatasi nanti berjalannya waktu dia naik pangkat, yang sering disampaikan Pak Iwan ya, naik pangkat. Ternyata dari resistensi insulin masuk ke defisiensi insulin, ini sudah mulai diabetes. Nah, bagaimana kalau gangguan lambungnya tidak diatasi? Nanti masuk ke benar-benar diabetes yang parah. Di sini mulai panen penyakit di sini Bapak Ibu. Itulah konsep Karnus sudah membukakan diri ya, dan hal ini sering kita bahas ya, baik saya bahas maupun Dokter Iswan maupun Dokter Edi yang bahas, selalu bilang bahwa masalah lambung ini penting diperhatikan. Kemudian pada gambar ini kita bisa lihat dinamika kesehatan ya. Kemudian penggunaan obat primer itu apa aja? Ya, kita coba telaah dari hal-hal sederhana ya. Jadi kalau orang lapar atau haus, obatnya apa ya? Tentu makan minum. Ini kenapa saya kasih warna hitam, karena ini tidak primer, meskipun primer tapi ini sudah menjadi kewajiban ya. Tapi kalau sudah henti jantung, ini kondisi darurat. Inilah yang perlu obat primer di sini yang merah-merah ini. Kalau sesak napas biasa, sesak nafas, mengantuk, pusing, ini masih bisa kita hiraukan ya. Tapi kalau sudah mulai nyeri, asam lambung naik, kemudian diare lebih dari 5 kali, muntah lebih dari 5 kali, ini juga cukup serius. Ini perlu juga obat-obat itu belum bisa dilepaskan. Hanya keempatnya saya kasih tanda bintang ya. Artinya kalau gejalanya sudah hilang ya jangan diteruskan. Kenapa? Karena obat anti nyeri tadi efeknya ke ginjal. Kemudian kalau kita keseringan minum obat asam lambung, nanti kita terkena komplikasi ya, mudah terkena penyakit degeneratif, terutama terkena ini gangguan batu empedu. Kalau diare lebih dari 5 kali nggak segera diatasi juga bahaya, bisa dehidrasi. Demikian juga muntah. Untuk obat-obatan yang penting lainnya yang tanda merah adalah alergi atau sesak napas, kemudian hipertensi, gula darah tinggi atau hiperglikemi, kemudian kadar vitamin D, kemudian kondisi infeksi, demam yang berhari-hari itu perlu dengan obat. Di sini yang saya kasih tanda merah inilah obat-obat primer itu kapan harus diminum, kapan harus disediakan. Bedanya kalau saya kasih bintang yang merah ini, dia boleh diminum tapi pada kondisi tertentu. Kalau sudah baik, sebaiknya jangan diminum dan tidak berlama-lama yang merah ini. Kemudian yang lainnya ini boleh agak panjang. Kalau misalnya kondisinya belum memungkinkan, kondisinya belum benar-benar sehat, itu masih boleh diminum ya. Tapi tentunya kalau sudah mengenal konsep Karnus, semuanya yang merah-merah ini tidak berlama-lama semua. Kemudian yang saya kasih warna hitam, ini beda. Kalau kondisinya terjadi hipotensi atau hipoglikemi, ini justru peringatan. Obat-obat mulai di stop. Kalau misalnya terjadi hipoglikemi, oh orangnya minumnya apa? Oh minum obat penurun gula maksudnya, golongan glimepiride misalnya. Itu kan menyebabkan hipo, glibenclamid, gliklasid itu menyebabkan hipo. Ini sebaiknya jangan diteruskan obatnya. Pada kondisi seperti ini obatnya stop. Cukup dengan nutrisi saja. Seperti itu. Ya, memang kalau kita bercerita tentang obatnya mengingatkan kembali ya bahwa di rumah dulu ada kotak P3K. Ya, ini zaman terus berubah. Ke depan nanti P3K nanti diganti dengan nutrisi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada juga solusi hipertensi. Kami ingatkan kembali tetap bahwa sumber penyebabnya adalah gangguan lambung dan lambungnya harus direkonstruksi.
Kalau nggak direkonstruksi, nanti hiperkolesterol, sumbatan, pengendalian darah, dan sebagainya, yang semuanya tidak baik. Tapi kalau misalnya dilakukan rekonstruksi lambung, semuanya ini bisa diatasi ya Bapak Ibu. Ya, kita ingatkan kembali bahwa manusia itu juga mempunyai mesin. Dan di dalam tubuh manusia itu ada mesin yang namanya mitokondria, dan manusia itu selalu menciptakan energi ya untuk proses kehidupannya. Jadi perjalanan kondisi kesehatan setiap orang, kalau sudah mengenal konsep Karnus, kemudian melakukannya dengan disiplin, sebenarnya bahasa sakit itu sudah mulai. Tapi yang ada adalah sehat, kemudian penyesuaian sehat. Nah, di sini ada yang menarik. Sehat, kemudian homeostasis, ada homeodynamic stasis. Apa bedanya? Homeostasis itu pada kondisi orang itu aktivitas fisiknya biasa-biasa, tapi dia tetap sehat. Nah, ini dia kesehatannya optimal, tapi kondisi fisiknya biasa-biasa. Bagaimana dengan orang yang profesinya itu sebagai atlet? Contohnya tadi pagi ada final bola Amerika sama ini ya Eropa. Kenapa pemain-pemain mereka itu lari kenceng 2 kali 45 menit bahkan lebih? Itu kenapa mereka tetap sehat? Karena di dalam tubuhnya terjadi homeodynamic stasis. Ini semuanya bisa kita alami setiap waktu ya Bapak Ibu. Kalau saat ini kita banyak diem, kemudian suatu saat kita disuruh gerak, nah ini kadang-kadang kalau misalnya kita nggak siap, ini bisa sakit. Tapi kalau kita disiplin dalam menerapkan konsep Karnus, nanti kita bisa mencapai penyesuaian ini ya, nggak sehat, dan di dalam tubuh kita bisa terjadi proses homeostasis dan homodynamic stasis. Ya misalnya setiap hari orangnya ngantor, tapi begitu diajak lari maraton pun oke. Itu kalau betul-betul sehat ya. Dan benar bahwa kunci konsep Karnus ini dengan memusatkan pada rekonstruksi lambung, kalau kinerja lambung optimal, nutrisi sel tersedia, ini sudah terbukti bahwa semua komplikasi penyakit pada orang yang terkena penyakit degeneratif ataupun terkena penyakit diabetes, itu nggak perlu minum obat satu tas kresek, Bapak Ibu. Cukup dengan kinerja lambung, perbaikan kualitas darah, kemudian juga pembatasan kalori, ini semua akan bisa diselesaikan dengan baik. Dengan 6 kunci yang selalu disampaikan oleh Pak Iwan Beni, yang pertama adalah memperbaiki metabolisme tubuh, dalam hal ini fokus di lambung dengan agi sereal, kemudian juga memperbaiki kualitas darah ya. Jadi dilindungi dari risiko oksidasi dengan pemberian senyawa ikatan kompleks ya, yaitu dengan alkati. Ini metabolisme ke tingkat sel itu akan bisa tercapai. Kemudian yang kedua, eh, usahakan mengkonsumsi makanan manusia. Dan yang ketiga, hindari makanan yang sudah dicerna. Kemudian lemak itu adalah sumber masalah hampir semua penyakit degeneratif. Jadi lemak ini sebaiknya tetap dibakar dengan cara apa? Kalau memang lemaknya sudah banyak ya, kita berikan ini ya penanganan dengan cara pembatasan kalori, pemberian beras karnus yang diperkaya dengan niacinamide. Dari sini ini pembakaran lemak itu akan bisa dijalankan, dan kalau tadinya lemak ini menjadi sumber masalah, ini bisa diselesaikan tanpa harus minum obat. Kemudian istirahat itu penting banget. Selain istirahat juga berpikir positif. Dan yang terakhir bahwa vitamin D, kalau dulu itu dikenal hanya sebagai vitamin untuk penguatan tulang, ternyata dalam proses pembangkitan energi, vitamin D ini penting sekali. Oleh karena itu, upayakan kita berjemur ya, mumpung di negara kita ini banyak, setiap hari ada sinar matahari. Ya, itu strateginya. Kalau untuk teknis pelaksanaannya ada 12 langkah ini. Bapak Ibu yang mungkin yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, kalau misalnya
kebetulan terkena penyakit diabetes atau penyakit degeneratif, sebaiknya 12 langkah ini dilakukan dengan utuh Bapak Ibu. Kalau hanya melakukan langkah 1, 2, dan 3, sedangkan 4 sampai 12 nggak dilakukan, itu percuma. Makanya di konsep Karnus ini ada program robot. Supaya apa? Tujuannya supaya ke-12 langkah ini bisa dilakukan dengan sempurna Bapak Ibu. Dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Kalau di luar sana dikatakan diabetes tidak ada obatnya, ternyata dengan menerapkan program PSDK dan P3D dengan 6 strategi dan 12 langkah ini, ternyata angka kesembuhannya sangat tinggi. Kalau tadinya kita harus menyediakan obat-obat primer yang memang penting ya pada posisi kita sakit. Tapi kalau sudah mengenal konsep Karnus, obat-obat ini nggak perlu lagi. Seperti itu. Dan ingat bahwa tanda-tanda penyembuhan penyakit diabetes itu bukan hanya di 4 bulan. 4 bulan itu baru fase lulus dari perjuangan ya Bapak Ibu. Kalau sudah lulus, masuk bulan kelima, ini ada namanya fase remisi, fase diabetes terkontrol. Ini eh, saran saya untuk peserta program di bulan pertama dan sampai bulan kelima, ambillah ilmunya. Jadi kenapa seseorang itu kok kalorinya dibatasi? Kenapa seseorang itu harus olahraga? Kenapa seseorang harus tidur? Itu tolong dipelajari. Semuanya ada kok alasannya ya. Kalau itu bisa kita terapkan di sini, maka kita bisa kondisi HbA1c-nya terus terkontrol sampai bulan ke-25. Nah, itu betul-betul sembuh, Bapak Ibu. Apakah ini hanya teori? Tidak, Bapak Ibu. Karena 90% lebih peserta yang disiplin dan mengikuti ini itu sembuh Bapak Ibu. Hanya sayangnya sembuh di sini kemudian di sininya belum. Akhirnya ya mengulang dari awal, mengulang lagi dari awal. Itu yang terjadi. Nah, ini saya kasih tahu dari sekarang kalau Bapak Ibu ingin betul-betul sembuh diabetes, jangan kecil hati. Urusan sembuh dengan penyakit dengan program P3D itu bukan hanya urusan uh, konsumsi nutrisi, bukan itu saja. Tapi harus ada cara-cara yang lain yaitu yang 12 langkah tadi. Kalau misalnya konsumsi nutrisinya dikurangi, lakukan yang lainnya itu ditambah. Olahraganya ditambah, dietnya diatur. Lah itulah ilmunya di situ Bapak Ibu. Bahwa penyembuhan dengan program P3D, konsep Karnus terutama, itu bukan hanya masalah konsumsi nutrisi, tetapi adalah cara kita diajak bersama untuk mengetahui tubuh kita itu seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, tentu kita semua ingin sehat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kesehatan kalau kita sehat itu semua ceria itu enak sekali. Tetap dengan Agi Cereal, Praskarnus, Algati, Fibrosik ya. Ya, kalau pada slide sebelumnya saya banyak cantumkan ini ya, gambar-gambar orang yang sembuh. Kayaknya sudah mulai ini agak bosan mungkin. Ini ada hal yang menarik. Jadi ada satu bapak yang mungkin Bapak kenal dengan Bapak Ibu kenal dengan Pak Garjito ya, penderita kanker kelenjar getah bening dan diabetes. Bahkan gula darahnya sampai 500 ya. Ternyata cukup yakin dengan konsep Karnus plus dengan doa itu betul-betul sembuh. Kenapa saya berani menyatakan itu sembuh? Tadi jam 1 siang saya WA-an dengan beliau. Kebetulan ada juga penyintas yang lain juga WA. Ini seperti ini jawabannya. Jadi penyintas yang lain itu kan masih ragu-ragu. Dijawab oleh Pak Garjito, saya sehat ya. Oh ini saya lupa ya, lupa cantumkan. Saya tanya tadi bagaimana kabar? Saya sehat. Dan Pak Garjito ini mengikuti Karnus semenjak 2017 sampai sekarang. Padahal kondisinya kanker kelenjar getah bening stadium 4. Katanya eh, kesembuhan itu tergantung diri kita masing-masing ya.
Dia bilang sendiri bahwa saya bisa menyarankan sesuai program Karno saja itu karena dia sudah mengalami sendiri. Cuman saya sarankan bahwa mengikuti konsep Karnus saja itu katanya umpama ada sel yang aneh atau kanker berarti sel-sel itu sudah diamankan itu kata beliau seperti ini. Jadi cukup konsep Karnus yang sampean baca ditambah dengan doa itu sudah cukup. Itu kata Pak Garjito. Ya, seperti itu Bapak Ibu penyampaian kami malam hari ini. Maaf saya tadi lupa menyampaikan kesimpulannya. Saya baca secara saya sampaikan secara lisan aja ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa obat primer itu tetap diperlukan ya pada orang-orang yang masih mengalami gangguan, terutama orang yang gula darahnya masih tinggi ataupun yang tekanan darahnya masih tinggi. Jadi obat-obat primer itu adalah obat penurun gula yang bekerja lebih, yang bisa bekerja cepat. Itu obat primer. Contohnya adalah obat penurun gula golongan glimepirid, glibenclamid maupun glikasid. Itu tetap diperlukan selama gula darah kita itu masih di atas 250. Maksudnya adalah gula darah puasa, gula darah 2 jam PP ya, atau gula darah acak. Kemudian kalau misalnya tekanan darah kita ini tinggi, misalnya tekanan darah kita di atas 150 atau bawahnya di atas 90, itu tetap memerlukan obat hipertensi, Bapak Ibu. Itulah obat-obat primer yang harus tetap diminum. Kemudian kondisi yang lain, misalnya kita mengalami demam, kemudian infeksi, itu juga obat-obat primer antibiotik itu tetap diperlukan. Ya memang kalau kita bicara dengan obat, sebaiknya kita harus konsultasi ke dokter ya Bapak Ibu, karena itu semua harus dibeli dengan resep tentunya. Dan kalau sudah mengenal konsep Karnus, obat-obatan itu memang penting, tetapi ternyata kalau sudah menerapkan konsep Karnus dengan benar, kita tidak tergantung obat itu seumur hidup. Hanya beberapa waktu saja. Ya, itu adalah kabar baiknya. Demikian penyampaian kami malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tentunya tetap bersemangat dan tetap makin sehat ya. Terima kasih penyampaian saya. Saya kembalikan ke Dr. Iswan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada tutur kata kalimat saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto. Pemaparan materinya ya luar biasa ya, yaitu menjelaskan bagaimana ternyata kita juga masih memerlukan ya, terutama pada tahap-tahap awal ya penerapan konsep Karnus. Memang tujuan konsep Karnus salah satunya juga membawa tubuh kita pada kondisi fisiologis, membawa yang sakit untuk sehat kembali, ya otomatis sehat itu berarti sudah tidak memerlukan obat. Kalau masih memerlukan obat ya tidak sehat berarti. Nah, namun pada tahap-tahap awal penerapan konsep Karnus ternyata masih diperlukan ya untuk mengkonsumsi obat-obatan yang sebelumnya sudah dikonsumsi untuk sekedar menormalkan kondisi ya, sampai ya seperti tadi beberapa kondisi tercapai suatu kondisi di mana orang-orang itu berarti sudah bisa memang benar-benar bisa lepas dari ketergantungan obat itu sendiri tentunya. Baik, para sahabat Karnus semua, sekarang saya berikan kesempatan untuk bisa bertanya. Yang pertama saya berikan kesempatan untuk bisa bertanya secara langsung. Oke, silakan raise hand ya. Akan saya berikan kesempatan untuk bisa bertanya secara langsung ya, silakan. Ada yang mau bertanya secara langsung? Ada yang mau bertanya? Silakan saya berikan kesempatan. Kalau enggak saya ini ya, ada yang eh, bertanya, Dok bisa di-share nggak ini hasil recordingnya untuk acara ini? Bisa ya, nanti silakan untuk bisa mengakses di kami proses, nanti bisa sahabat Kanus yang sudah bertanya melalui saya. Ini Pak Sabto ada pertanyaan nih, para sahabat Karnus nih yang bertanya. Ini terutama bagi mereka yang mengikuti program ini. Itu pada tahap awal kan masih harus mengkonsumsi obat-obat yang sebelumnya mereka konsumsi nih Pak Sabto. Iya. Ya. Nah, itu ada beberapa obat yang ternyata harus diteruskan ya, boleh diberikan permisi istilahnya untuk diteruskan. Namun ada juga beberapa obat yang disarankan untuk di stop aja.
Ya pun demikian misalnya untuk kondisi misalnya diabetes, ada yang diteruskan, tapi ada yang sebaiknya tidak dikonsumsi ya. Lalu obat-obatan kolesterol misalnya kok disuruh sebaiknya berhenti saja. Nah ini bagaimana Pak Sabto penjelasannya dan mengapa bisa demikian? Kok ada yang dipilah-pilah seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan sehingga kita semua bisa mendapatkan pemahaman yang baik untuk kondisi seperti ini. Ya, baik, Dr. Isman. Ya. Eh, Langsung aja ya ke obat untuk penurun kolesterol ya. Hmm. Ya, jadi obat penurun kolesterol golongan statin itu seperti diketahui, kalau diminum dalam jangka panjang, itu akan menyebabkan efek samping kalau bapak-bapak biasanya bisa terjadi impotens. Ini kurang baik ya untuk kejantanan. Kemudian yang kedua, efeknya juga menyebabkan stenosis ya. Jadi justru pembuluh darahnya itu tambah kaku. Maka eh, setelah kita perhatikan, orang-orang yang minum obat golongan statin itu, memang kalau dicek di lab, kolesterol LDL-nya turun, turun ya. Tapi kenapa kok LDL turun, tapi rata-rata pada akhirnya itu masih pasang ring jantung gitu loh. Berarti kan ada sesuatu yang nggak benar. Artinya kalau kita melihat secara bijak bahwa sistem di dalam tubuh itu tidak berdiri sendiri. Memang benar bahwa LDL itu menyebabkan penyempitan pembuluh darah, tetapi ada juga hal-hal lain yang belum terungkap. Jadi meskipun ini masih sebatas hipotesa, diduga bahwa masalah penggunaan statin ini selain menghambat pengeluaran menghambat pembentukan LDL maksudnya, itu juga menghambat pembentukan yang lain. Bisa jadi HDL-nya juga sedikit dirubah, sedikit terganggu, ataupun juga yang lainnya. Karena kalau kita bicara tentang masalah metabolisme lemak, baik itu katabolisme maupun anabolisme lemak, itu memerlukan energi ya. Nah, energi ini tergantung banyak faktor. Seperti diketahui bahwa salah satu supaya proses siklus Krebs ini berjalan baik, itu kan perlu ini ya, kolekalsiferol ya. Pada orang-orang yang konsumsi vitamin penurun kolesterol golongan statin, ternyata kalau LDL-nya itu dihambat, kolekalsiferolnya tidak terbentuk meskipun mereka seharian berjemur. Nah, dari situlah bahwa proses katabolisme maupun anabolisme lemak itu terganggu kalau konsumsi itu. Nah, itu bisa berabe karena kalau kita bicara tentang kolesterol misalnya, kolesterol itu untuk memecah kolesterol menjadi lemak, kemudian menjadi asam lemak, kemudian dirubah menjadi asetil CoA dan menjadi ATP, itu rangkaiannya banyak sekali. Saya kasih gambaran kurang lebih ada 10 step. Step pertama, lemak dirubah menjadi kilomikron, kilomikron dirubah menjadi berapa kolesterol dan sebagainya, itu ada 10 step. Setiap satu step dia itu memerlukan ATP dan memerlukan asam amino. Nah, saya curiga bahwa penggunaan statin ini mempengaruhi liver untuk memproduksi zat-zat yang ini yang mendukung ini apa yang menyiapkan proses-proses metabolisme lemak itu. Jadi itulah alasannya kenapa bahwa peserta P3D maupun PSDK itu disarankan untuk tidak mengkonsumsi statin. Tetapi lebih menekankan untuk disiplin dalam diet lemak. Kemudian juga banyak konsumsi protein serta mengonsumsi makanan yang berserat. Itu lebih efektif dibanding menggunakan obat-obatan statin tadi. Tapi pada akhirnya dietnya kacau. Ya, seperti itu Dokter Rizwan. Ya, itu untuk semua jenis golongan obat jenis kolesterol atau cuma statin aja Pak Sabto? Eh, Saat ini golongan statin ya. Kalau untuk yang lain misalnya golongan
fibrat ataupun Ya. golongan ini yang ini ya menghambat penyerapan di usus. Hmm. Hmm. Kalau yang mereka bahan-bahannya sintetis atau obat itu juga tidak sesuai dengan konsep Karnus soalnya. Hmm. Itu pada akhirnya juga tidak baik juga sih. Karena itu Hmm. juga bukan makanan manusia kan. Hmm. Jadi golongan akarbose, golongan fibrat Hmm. itu memang kalau dikonsumsi Hmm. eh, pernah ada laporan, saya lupa jurnalnya di mana. Hmm. Kalau mengkonsumsi serat-serat sintetis itu risiko terjadinya kanker kolon itu besar. Hmm. Oh. Iya. Lalu untuk semua, maksudnya ada nggak misalnya perkecualian kondisi, misalnya kalau kadar kalau diperiksa misalnya eh, katakanlah kolesterol totalnya kalau perusahaan mandiri atau eh, itu terlalu tinggi misalnya diperiksa misalnya kolesterol sampai 290 itu tetap tidak perlu tindakan untuk medis misalnya mengkonsumsi obat tertentu namun cuma penerapan konsep Karnus saja ya Pak Sabto ya atau gimana? Ya. Eh, kita belajar dari kasus ya. Hmm. Jadi ada beberapa orang yang melaporkan kolesterolnya tinggi, katakanlah LDL-nya di atas 150, kemudian total kolesterolnya itu di atas 300. Kalau kondisinya dia ada gejala stroke, kemungkinan diperlukan hanya di 1-2 hari aja. Hmm. Jangan lama-lama. Nah, Oh. nanti kalau kondisinya sudah normal, lah sambil 1-2 hari berjalan, Hmm. itu dietnya dijalankan, Hmm. konsep karnusnya dijalankan dengan ketat, Hmm. saya yakin itu akan lebih aman ya. Oh, jadi tentu penerapan konsep Karnusnya harus tetap ya, Pak Sabto ya, gitu ya, Wajib, harus diperketat itu. ya. Oke, oke. Baik, baik, begitu ya, para sahabat Karnus semua. Jadi bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat-obatan yang sebelumnya diberikan oleh dokter ya, mungkin saat sebelumnya sebelum menerapkan konsep Karnus kontrol teratur ya. Untuk kontrol teratur misalnya itu jadi pada tahap-tahap awal jenis-jenis obat tertentu memang diperbolehkan untuk diteruskan ya, tapi beberapa obat memang disarankan untuk di stop saja. Dan untuk itulah maka bagi para peserta program sebaiknya selalu berkonsultasi ya dengan dokter pendamping ataupun para health advisor ya untuk mendapatkan masukan ya, terutama bagi mereka yang sebelumnya obatnya satu kresek ini ya. Itu biar terpilah-pilih ya istilahnya apa yang aman buat diteruskan dan mungkin diperlukan tetapi yang sebaiknya ya untuk kesehatan kita lebih baik untuk di stop. Nah itu nanti akan dibimbing oleh para pendamping. Demikian ya Pak Sabto mungkin ya untuk bagi para Ya, peserta ya. Baik. dan juga kami tambahkan Dokter Isman, Ya. untuk peserta PSDK ini kan, Mm. peserta program P3D PSDK kan mereka Mm. mendapatkan 2 kali jatah Mm. SUM ya. Mm. Itu tolong dioptimalkan itu supaya pelaksanaan karnusnya itu sempurna dan kesembuhannya pun juga paripurna. Oke. Itu yang pertama untuk fasilitas Zoom gratis. Kemudian yang kedua, eh, kan di grup itu kan masuk grup kan. Nah, itu tolong sampaikan aja di grup. Kalau misalnya ada sesuatu yang pribadi ya nggak apa-apa. Mungkin lewat jalur pribadi. Ya, itu tambahan. Baik, itu ya para sahabat Karnus ya. Jadi sebaiknya memanfaatkan fasilitas yang didapatkan ya dengan mengikuti program itu ada fasilitas konsultasi gratis ya. Nah, tapi yang paling penting juga adalah komitmen dalam menerapkan konsep Karnus selama program ini ya. Terutama untuk memanfaatkan Karnus Bot itu nggak bisa kalau misalnya kita tidak melakukan misalnya pemeriksaan mandiri harian yang seperti yang disarankan ya, yang lengkap kemudian memasukkan sebagai data robot ya, kemudian pelaporan-pelaporan yang lainnya dilaporkan di situ. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan hal itu tentu saja manfaat besar dari Karnusbot yang sudah kami sediakan ya tidak bisa diperoleh. Nah, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat tentunya dasar untuk
mulai step by step atau secara bertahap untuk bisa menyesuaikan dosis maupun sediaannya tentu saja dari data-data yang disampaikan atau direkomendasikan oleh Karnusbot itu berdasarkan hasil pemeriksaan maupun laporan dari para peserta itu sendiri ya. Begitu ya Pak Sabto mungkin Ya, ya kurang lebihnya ya ya. betul betul. Peran serta dan komitmen dari para peserta ini ya. Oke ya. Baik, ini ada pertanyaan dari eh, Bu Lydia ya. Ya. Oh ini direct message ya, maaf ya guys. Sampaikan. Dari Ibu Vera ya. Ini jadi yang paling berbahaya itu HDL, LDL, atau trigliserida ya Pak. Nah, ini mungkin yang banyak mungkin yang ditanyakan kan secara umum itu kan di masyarakat ada kolesterol baik, kolesterol jahat ini Pak Sabto ini ya. Nah, berbahaya itu HDL, LDL atau trigliserida sih Pak. Saya kurang paham Pak, maaf mohon dijelaskan. Nah, silahkan Pak Sabto untuk dijelaskan. Ya, Dari Ibu Vera Bu Cirebon. Vera ya. Ya, Baik Ibu Vera, jadi sebenarnya kita harus tahu bahwa baik trigliserid, LDL maupun HDL itu harus ada. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya kadar trigliserid kita sudah tinggi, di mana rata-rata kalau sehat itu adalah trigliseridnya di bawah 150. Seandainya trigliseridnya itu tinggi di atas 150 ya itu sudah lampu kuning, itu harus dilakukan suatu tindakan. Kita evaluasi lah. Kalau mengikuti program P3D kita bisa lihat dari robot itu salahnya di mana. Itu dari trigliserid. Kalau LDL juga LDL itu diperlukan tubuh. Karena kalau tubuh kita ini nggak ada LDL-nya kita nggak tertarik sama lawan jenis. Kita nggak ada EQ kita jadi nanti dari rendah nanti. Nggak ada semangat hidup kalau nggak ada LDL. Jadi kalau dikatakan mana yang jahat, sebenarnya ketiga-tiganya tidak jahat. Tetapi kalau misalnya trigliserid dan LDL itu angkanya melebihi batas, itu harus segera dilakukan evaluasi. Biasanya ada yang salah dalam penerapan pola hidup sehatnya. Dikatakan bahwa untuk memenuhi supaya sel-sel tubuh kita ini bisa mendapatkan nutrisinya dengan baik, kita harus menjaga asupan lemak, kita harus berolahraga, kita harus tidur yang cukup, kita harus menjaga pola pikiran kita selalu positif. Itu yang harus selalu dilakukan. Kalau itu selalu dilakukan, kemungkinan bahwa trigliserid maupun LDL-nya nggak akan tinggi. Seperti itu. Jadi nggak ada yang jahat, hanya masalah angkanya. Kenapa kok eh, ada batasannya? Kalau ada batasannya ternyata melewati batas, berarti pola hidup sehatnya ada yang nggak benar gitu aja. nah itu ya para sahabat Kanus semua ya. Jadi mulai sekarang sudah jangan itu nih, jangan berprasangka buruk ya sama dia. Wah ini diduga, wah ini kolesterol jahat, waduh dijahatin. Dia tidak pernah jahat kok ya. Kita juga tubuh kita juga memerlukan ya. Jadi tergantung tubuh kita apabila tubuh kita sedang mengalami masalah metabolisme, kemudian fungsi lambung kita sedang bermasalah, ya tentu saja kemudian diiringi dengan pola hidup yang tidak sehat. Nah, itu ya. Jadi semua itu terakumulasi dengan kondisi yang seperti tadi. Dan insya Allah dengan penerapan konsep Karnus dan kemudian ada perbaikan kondisi metabolisme, maka semuanya juga bisa kembali normal seperti semula. Insya Allah ya. Baik ya, tergantung dengan penerapan konsep Karnus. Nah, ini sudah ada yang raise hand, baik kita berikan kesempatan kepada Pak Budi kalibrasi Pak Bambang Kris, silakan ya, kami persilahkan untuk bisa bertanya. Silakan Pak BK. Ya, selamat malam, Dr. Selamat Iswan malam. dan Sabto. Selamat malam Pak BK. Ya, ini saya mau tanya mengenai Ya. case yang sering terjadi di pasien ya dengan gangguan jantung. Heeh. Seringkali ini pasien kan diberikan berbagai macam obat ya yang bisa dibilang sak kresek tadi itu. Heeh. Ya, salah satunya di sini sudah ada Concorde, Kandesartan. Nah, di sini ada furosemid. Furosemid itu kan memang untuk
supaya tidak banjir gitu ya, supaya juga Iya, kencingnya lebih banyak, tidak banjir cairan, tidak bengkak di kaki. Ya, tapi kenapa ketika seseorang sudah tidak seperti itu, tapi furosemitnya kok nggak dikurangi, sehingga mengakibatkan yang terjadi pasien itu adalah hipotensi kan. Furosemid juga akibatnya juga bisa bisa hipotensi. Yang iya, tadinya hipertensi sekarang bablas nyebrang jadi hipotensi gitu. iya, Selain juga furosemid pastinya juga permasalahan gangguan ginjal. Nah, maksud saya pola pikirnya seperti apa? Mungkin bisa dibantu pola pikir yang dari dokter itu seperti apa? Kenapa kok hal seperti itu tidak dicegah sehingga malah terjadi dari hipertensi malah nanti jadi masalah baru di hipotensi. Mungkin itu dulu sambil nanti kita discuss lagi. iya. Ya, silakan Pak Sabto untuk diberikan asupan. Iya, Pak Bambang, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi saya sering melihat juga beberapa perdebatan dari dokter dan profesor di Amerika. Mereka juga berdebat seperti itu. Dan jawabannya adalah eh, kalau yang sesuai dengan konsep Karnus ya, rata-rata mereka menyalahkan karena dokter-dokter itu tidak pernah berpikir secara connecting the dot. Jadi dalam tubuh manusia itu bukan hanya dilihat anatominya dan juga eh, permasalahan dalam secara parsial. Kalau melihat manusia itu secara anatomi, secara bagian dan permasalahan secara parsial, biasanya mereka nggak akan analisanya nggak akan mendetail ya. Rata-rata, oh ini karena SOP-nya seperti itu, ya itu dijalankan. Tapi nggak pernah melihat. Padahal kalau dianalisa lebih jauh, orang yang mengkonsumsi furosemid itu nanti akan kehilangan ini ya, kalium, kehilangan banyak-banyak ini ya, zat-zat mineral yang diperlukan tubuh, akhirnya ginjalnya terganggu dan sebagainya. Termasuk juga masalah pembangkitan energi. Di kalangan dokter konvensional, pembangkitan energi itu dianggap itu ilmunya orang fisika. Padahal sekarang kalau kita bicara tentang kesehatan secara general, di dalam tubuh manusia itu juga terjadi pembangkitan energi. Artinya kalau energi terjadi itu ada loncatan elektron. Peristiwa redox, kimia redox, peristiwa loncatan energi itu terjadi di situ. Jadi jawabannya menurut saya kalau kasus gangguan jantung tetap dikasih furosemid meskipun dia sudah tensinya sudah normal itu sangat kurang baik, bahkan itu bahaya menurut kami ya. Tapi disinilah bahwa kita harus sabar karena kebijakan-kebijakan kesehatan, kebijakan penentuan cara pengobatan secara legal itu masih dipegang oleh beberapa ini ya institusi tertentu. Nah, maka dari itu mari kita tetap semangat, tetap kompak bahwa konsep Karnus ini bisa menjadi penyempurna itu ya. Syukur-syukur nanti bisa menjadi jalan tengah penyempurna ya, syukur-syukur. Dan terpenting semua masyarakatnya itu bisa dijadikan masyarakat yang sehat seutuhnya gitu. Ya, Dokter Iswan mungkin mau menambahkan. Ya, jadi begini ya, Pak Bika ya. Ini berkaitan dengan tata laksana ya, selama ini dianut ya sebagai SOP untuk yang pertama tentu kondisi hipertensi ya. Nah, hipertensi terutama yang tingkatan sedang ya, sampai berat itu. Karena terapi pada hipertensi itu kalau enggak dilebarkan pembuluh darahnya ya, di vasodilator, kemudian dipelankan detak jantungnya ya, biasanya, dan itu dikurangi volumenya ya, Cairannya. untuk mengurangi preloadnya ya, istilahnya begitu. Jadi pada saat seseorang itu menderita hipertensi, diberikan furosemid bisa ya, tetapi juga ada pertimbangan lain pemilihan dari diuretik yang ramah itu ya, ramah elektrolit ya, maksudnya dia tidak boros kalium misalnya,
adalah jenis lain ya, semacam spironolakton dan lain sebagainya. Biasanya diberikan kombinasi ya. Kalau misalnya itu diperlukan proses untuk pengurangan volume itu diperlukan dalam misalnya kepingin tetap menggunakan furosemid, tapi supaya nggak banyak-banyak dikombinasikan dengan spironolakton, misalnya seperti itu. Namun, nah ini permasalahannya, apabila tadi ada konteksnya, ya dulu hipertensi, sekarang hipotensi. Ini pertanyaannya, ini yang menarik ya pertanyaannya. Ada beberapa kondisi ya, yang memang salah satunya seseorang itu bisa mengalami hipotensi ya, karena memang kekurangan volume daripada cairan darahnya ya, terutama mereka-mereka yang mengalami shock ya. Tapi itu diimbangi dengan misalnya denyut nadi yang meningkat, misalnya itu. Tapi ada kondisi lain yang terjadi seperti itu, yang dulu hipertensi, sekarang hipotensi, itu adalah mengalami kondisi dekomkortis ya, kegagalan jantung, di mana kelemahan jantung, di mana jantung sudah tidak mampu lagi memompa secara adekuat. Nah, itu kondisinya, itu seperti tadi, terkadang akan meningkatkan tekanan ya, tekanan hidrostasis yang sehingga akhirnya menyebabkan cairan dari pembuluh darah itu merembes kepada di intersisil, akhirnya terjadi bengkak ya di bagian tungkai, bukan di bagian tungkai saja, tapi juga di bagian lain. Misalnya apa? Bisa terjadi kongestif ya, di paru-paru dia udem, bisa terjadi asitas, bisa ya, yang dialami oleh mereka yang mengalami dekom. Karena itulah biasanya mereka salah satu daripada protapnya adalah diberikan furosemid. Karena apa? Untuk menguras secara cepat. Karena biasanya mereka yang mengalami dekom itu dia sesak sekali, sesak nafas. Sehingga aktivitas sedikit saja dia nafasnya itu sesak sekali. Karena apa? Karena penumpukan cairan pada organ paru-paru. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk itu diperlukan diuretik yang kerjanya itu sangat itu ya, sangat cepat. Yaitu pilihannya masih memang furosemid. Kadang-kadang diberikan juga intravena ya, diberikan pump itu furosemid ya, istilahnya gitu ya, pemberiannya, sehingga apa, untuk menguras cairan. Pun demikian dengan cara pada pasien diberikan balance cairan, artinya diukur BAK-nya, buang air kecilnya, diukur sehari, keluarnya berapa, nanti disesuaikan dengan intake-nya. Intake-nya nggak boleh lebih dari itu. Jadi harus defisit seperti itu untuk nguras. Dan biasanya gejala-gejalanya bisa teratasi, gejala sesaknya juga bisa teratasi. Nah, pada saat dia mengalami seperti itu, seharusnya ya dokter menyesuaikan. Apabila sudah tidak diperlukan lagi, maka furosemid mungkin bisa digantikan oleh diuretik yang lain, misalnya spironolakton. Tetapi pada beberapa dokter mungkin tidak sempat atau gimana atau pertimbangan lain, sehingga diteruskan. Sehingga risiko-risiko seperti yang disampaikan Pak Sabto tadi, misalnya orang itu bisa saja loss, misalnya elektrolit yang penting-penting bagi tubuh ya, kalium dan sebagainya itu kan penting sekali, sehingga juga akhirnya berakibat berimbas pada kondisi jantung juga, istilahnya seperti itu. Saya kira seperti itu ya yang saya ketahui untuk tata laksana penanganannya seperti itu, Pak Bika, kurang lebihnya. Ya, terima kasih dokter. Jadi lebih jelas. Jadi ya memang kondisinya kompleks ya. Untuk pasien saya ini juga setelah masuk nutrisi sudah cukup bagus. Jadi sesak nafasnya sudah membaik gitu. Cuman ya tadi itu yang apa hipertensinya ini semakin turun, di hipotensi. Mungkin karena semakin baik juga ketika di intervensi obat yang berlebihan, sehingga malah jadi turun juga gitu kan. Karena kan tensinya dengan nutrisi tadi sudah semakin bagus. Ibarat kata juga kayak diabetes, begitu sudah pankreasnya sudah bisa menghasilkan insulin sendiri, tapi intervensi obat masih masuk, maka ya harus dikurangi obatnya supaya tidak hipo. Kalau misalnya itu ada kondisi seperti bengkak di tungkai, kemudian sesak dan sebagainya, itu biasanya sudah mengarah kepada kondisi dekom, Pak. Kalau hipotensi sendiri, dia masih belum mengarah kepada kondisi-kondisi seperti itu. Betul. Itu enggak ada sih. Jadi bengkak kaki apa itu enggak ada di situ. Untuk edema pada paru? Edema pada paru enggak ada sih. Enggak ada.
Oh, Iya. oke. Kalau Berarti misalnya belum, ini ya dok ya, berarti perlu ditegakkan lagi dengan ini, apakah jantungnya mengalami kardiomegali atau enggak gitu ya? Pembekakan jantung. nah, tentu Iya, saja kalau pada kondisi eh, kalau di ECMO memang diawali Gas- kondisi kardiomegali memang. Iya, awalnya Ya. pembekakan jantung dulu biasanya. Iya, dan itu salah satunya juga mau nggak mau harus menyesuaikan misalnya asupan cairan juga ya terpaksa harus memang harus dibatasi. dibatasi. Ya, dan tubuh di sini bukan karena masalah apa ya, bukan masalah karena dia kurang olahraga sehingga mengakibatkan seperti ini, tapi tubuhnya sudah tidak mampu untuk melakukan aktivitas. Itu yang jadi problem pada kondisi seperti ini. Pada kondisi misalnya saya ya tiba-tiba sering sesak ya, tensi tidak bagus. Mungkin saya dimotivasi untuk berlatih lebih lebih itu ya untuk olahraganya ya lebih sering ya. Tapi pada kondisi ini tubuhnya yang sudah mengalami ketidakmampuan untuk beraktivitas. Itu yang problem pada kondisi seperti ini, Pak Beka. Iya dok, terima kasih sarannya. Baik, baik Pak BK, terima kasih atas pertanyaannya. Sukses selalu buat Pak BK. Kami berikan kesempatan Amin. untuk eh, penanya yang lain mungkin satu kali ya, satu untuk terakhir mungkin untuk menutup sesi malam ini. Ada yang mau bertanya silakan. Bentar ini ada yang masuk di. Oh belum ada ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke ya. Saya kira tadi pembahasannya juga cukup jelas, cukup gamblang ya oleh Pak Sabto Batobatan ya. Ternyata memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang masih memerlukan obat ya, terutama dari obat dokter karena memang sifatnya di sini memang ya darurat mau tidak mau karena kalau tidak diberikan obat kondisinya malah tidak terkontrol dan dikhawatirkan merusak kondisi kita ya. Untuk itu bagi para sahabat Karno semua yang sedang bermasalah dengan kondisi kesehatannya nggak usah gelisah, nggak usah sedih, nggak usah putus asa ya, nggak usah kecewa, marah-marah, nggak usah langsung saja sebenarnya ikut program P3D, program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif ya. Langsung saja. Oh, gimana caranya, Dok? Ini kok belum tahu gimana caranya, mudah saja ya. Caranya dengan menghubungi para mitra Karnus yang mengajak ya menganjurkan untuk ikut acara Health Talk pada malam hari ini.